menumpuk semua yang namanya humus, kompos, lalu kemudian daun kering, kemudian juga kayu lapuk ditumpuk dalam bedengan ini dan pada akhirnya diberikan instalasi seperti ini. Ya, sama seperti itu juga di huge culture, cuma terbuka, bahan materialnya tidak ditanam tetapi ditumpuk saja, lalu kemudian seperti ini ditanam sehingga pada akhirnya di dalam itu terjadi proses pembusukan dan pelapukan. Bagaimana membentuk atau membuat pola media tanam bedengan dengan humus, pola di huge culture? Simak video berikut ini. Rerumputan yang sudah dikikis dari tanah ini lagi dikeringkan, sama seperti pohon atau ranting mangga ini yang juga sedang dijemur, dikeringkan, dan biasanya pasti ini menunggu kering dibakar, tetapi kita memanfaatkan untuk ini sesuatu yang positif bagi dunia pertanian. Apa itu? Kita lihat the huge culture. Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Di ujung sana kita berkebun, itu ada pipanisasi dengan galon biru untuk mengairi tanaman yang kita sudah tanam. Nah, ini kita sedang berada di sini. Salam sehat, salam sejahtera. Nah, ini rerumputan atau ranting-ranting daun mangga ini lagi dijemur. Kemudian juga ini ada rumput-rumput kering juga lagi dijemur, tetapi ini tentu tidak kita akan bakar. Ini tentu kita akan manfaatkan sebagai kompos dan juga kemudian sebagai humus. Seperti juga ini dedaunan kering ini nanti kita akan bersihkan, kita akan sapu, kita akan kumpulkan dan kita akan tempatkan di lubang tanaman ini. Ya, ini kita sudah gali meskipun tidak terlalu dalam, 10-15 cm, karena mencangkul itu relatif capek. Nah, ini ada 20-an meter ini sedulur. Nah, ini kita akan mulai prosesnya. Kita akan mulai lakukan yang namanya the huge culture, ya, menanam semua yang namanya sampah demikian ini atau humus demikian ini, daun kering demikian ini, demikian juga semua yang berbau remputan kering, ranting-ranting, kemudian juga itu kayu-kayu lapuk kita masukkan ke dalam calon bedengan ini. Apa langkah pertama yang kita mau lakukan? Ya, yang kita mau lakukan pertama adalah menempatkan limbah serut kayu ini kepada jalur bedengan. Ya, nah seperti ini. Nah, tentu kita sampai ke ujung sana karena ibaratnya bahannya tersedia. Ada tetangga yang punya usaha itu buat kusen, jendela. Nah, ini kita biasanya ngambil untuk media tanam. Nanti kita akan lanjutkan sampai ke ujung sana menempatkan itu limbah serut kayunya. Langkah kedua apa sedulur? Nah, ini dia ceritanya. Tahap kedua, material yang dimasukkan ke dalam lubang itu adalah rerumputan demikian ini atau dedaunan kering demikian ini. Nanti akan disebar atau ini ranting-ranting layu yang sudah busuk bersama daunannya, dan kemudian kayu-kayu bambu-bambu lapuk demikian ini
semua didistribusi, dibagi pada gulutan, pada lubang bedengan yang akan menjadi dehuge culture. Kita angkat, pindahkan itu bambu-bambu lapuk yang di bawah pohon, daun-daun kering ke barisan gulutan yang kita sudah persiapkan. Kemudian dilanjutkan dengan memindahkan rerumputan daun mangga kering bersama rantingnya ke jalur gulutan yang ada, dibagi rata sehingga sepanjang bedengan atau gulutan semua akhirnya ke bagian komponen kedua material ini, yaitu daun kering, ranting busuk, dan selanjutnya. Semua kita tumpuk, kita bagi ke jalur bedengan. Daun kering, ranting busuk, ranting kecil, dan semua yang berbau material organik, semua dikumpul jadi satu, sehingga pada akhirnya kita nanti akan melanjutkan pembagian material berikutnya, termasuk itu pohon atau batang pohon yang sudah busuk. Kita jadikan, kita rapikan semuanya, kita bagi. Kita sudah tempatkan, kita sudah susun pada alur bedengan gulutan yang namanya tadi rerumputan, ranting kering, daun kering, kemudian itu kayu-kayu lapuk, kemudian bambu-bambu lapuk seperti ini ya. Semua kita sudah tempatkan di gulutannya sebagai material kedua di atas dari yang namanya serut kayu. Nah, ini sedulur ya, sudah tertata rapi. Memang proses waktu ya, jadi termasuk seperti ini kayu-kayu busuk kita masukkan. Nah, semua nanti juga komponen yang ada di samping kiri maupun samping kanan itu kita akan tarik juga ke dalam gulutan ini. Tapi minimal ini dua material untuk dehuge culture kita sudah susun. Nah, kita tinggal menunggu komponen ketiga para sedulur semua dimanapun berada. Nah, kita akan memanfaatkan tanaman air ini sedulur, apu-apu, untuk tahap pertama di luar kangkung sama enceng. Nah, kalau kemarin kita sudah menempatkan serut kayu ya, dedaunan kering, ranting-ranting kering, kayu lapuk di sebelah sana sampai ke ujung. Nah, jadi sudah dua material. Nah, material ketiga di bedengan dehuge culture ini adalah ini sedulur. Jadi ini episode kedua, ini menempatkan apu-apu di bedengan ini. Kita dari ujung sana sudah selesai. Nah, kita akan selesaikan sore ini ya, tinggal sedikit lagi menutupi serut kayu sama daun kering sama ranting-ranting kering sama kayu-kayu lapuk. Nah, agar proses pelapukan dan pembusukan terjadi, maka kita akan tarik tanah yang tadi digali itu separuh ya, untuk menutupi semua atau tiga bahan material ini, serut kayu, daun kering sama ranting kering sama apu-apu ini. Nah, kita akan tarik separuh tanah ini untuk membantu proses pembusukan dan pelapukan
pada bahan material bedengan dengan pola di huge culture ini. Nah, kenapa harus separuh? Karena di atas tanah itu nanti kita akan tempatkan yang namanya itu abu sekam. Untuk apa abu sekam? Untuk membantu itu tanah menjadi hancur atau mengisi celah-celah tanah, sehingga akhirnya abu sekam itu membantu proses pelapukan, pembusukan, dan membuat tanah liat, tanah alot ini menjadi lebih organik, ya, di luar mengurangi yang namanya tumbuhnya jamur, dan juga membentuk pori-pori agar akhirnya mikroorganisme membantu proses pembusukan itu sendiri di bawah tanah. Nah, setelah di atas tanah ada abu sekam, kita baru akan kemungkinan kita akan menempatkan yang namanya itu enceng gondok. Baru terakhir akan ditutupi lagi dengan tanah. Jadi akhirnya tanah ini semua akan kita tarik. Setelah menutupi, ya, dan akan menutupi enceng. Nah, ini sedulur. Jadi kita sekarang masuk episode kedua, mengisi bedengan huge culture ini dengan tanaman air yang akan kita ambil dari kolam ini. Tanaman air apu-apu kita masukkan ke dalam karung untuk kemudian setelah penuh, untuk mempermudah ngangkat ke atas, airnya kita tiriskan dulu. Jadi kita mengumpulkan tanaman air apu-apu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan di bedengan huge culture tersebut. Jadi kita akan mengambil tanaman air apu-apu untuk kita tempatkan di bedengan huge culture. Nanti kita juga akan ngambil yang namanya enceng sama kangkung. Hanya saja kangkung harus kita jemur dulu supaya pada akhirnya tidak tumbuh di bedengan itu, karena kangkung relatif di air dia tumbuh, di tanah dia bisa lebih tumbuh. Kita lanjutkan untuk mengambil apu-apu ini karena kita butuh sekitar, kalau ini nggak salah, 10 karung untuk airnya memenuhi semua permukaan dari bedengan. Setelah serut kayu, lalu kemudian daun kering, ranting kering, kemudian juga kayu lapuk, itu kita tutupi dengan tanaman air apu-apu ini. Saya lanjutkan bekerja sedulur. Kita mau menempatkan yang namanya tanaman air apu-apu yang kita tadi sudah ambil dari kolam, dan ini kita mau tempatkan di atas tadi ampas serut kayu, limbahnya, kemudian daun kering, ranting kering, lalu kemudian kayu lapuk, ya, seperti ini semua masuk. Nah, sekarang kita mau bagi ini. Jadi kita manfaatkan semua limbah yang ada, yang kalau daun sama kayu kering biasanya dibakar, tetapi ini kita manfaatkan. Lalu tanaman air apu-apu juga akan menambah resapan air untuk kemudian ketika nanti di atas dari semua komponen ini kita akan tarik tanah separuh, karena separuhnya itu nanti kita akan gunakan untuk menutupi enceng. Jadi beberapa lapis dari bahan organik ini akan membuat bedengan di huge culture ini full organik. Kita mau lanjutkan lagi
untuk membagi enceng ini tanaman air ini pada gulutan yang ada. Yang jelas kita sudah ngambil dari kolam. Nah, kita akan bagi di sepanjang gulutan atau bedengan ini. Sebagai kerja berkelanjutan, maka kita coba distribusi secara merata itu tanaman air apu-apu ke sepanjang bedengan atau gulutan yang kita sudah siapkan. Jadi ini adalah lapisan ketiga setelah serut kayu, kemudian juga itu daun kering, dan kemudian ditindih dengan apu-apu ini. Kita sudah tempatkan tanaman air apu-apu ke sepanjang gulutan sedulur. Nah, selanjutnya ini kita akan tarik tanah ya, menutupi Nah, kita akan tarik menutupi permukaan gulutan sepanjang ya, sehingga dengan diisinya tanah ini maka akan terjadi mulai proses pelapukan dan pembusukan. Tentu butuh waktu sedulur. Jadi kita akan tarik dan kita akan lanjutkan. Butuh waktu ya, minimal kita kerjakan karena ini adalah kesibukan utama kita sekarang ya, berkebun sekaligus memelihara ayam. Saya selesaikan sedulur. Tanaman air apu-apu kita coba distribusikan secara rata ya, baik tengah maupun pinggir, supaya pada akhirnya akan membantu itu tanaman atau bahan material yang di bawah itu cepat lapuk. Jadi apu-apu ini kita bagi sepanjang gulutan yang sudah terdistribusi dua material di bawahnya. Dan tentu ini adalah proses berkelanjutan yang harus kita lakukan secara konsisten. Kita sudah selesaikan sedulur ya. Tanah liat, tanah alot sudah menutupi seluruh bedengan ini, gulutan ini. Kemudian itu sekam, abu sekam kita sudah juga menutupi bedengan ini. Berarti artinya apa? Di dalam bedengan huge culture ini ada 5 unsur. Daun kering, serut kayu, daun kering, ranting kering, kayu lapuk. Yang ketiga itu tanaman air apu-apu. Yang keempat itu tanah liat, tanah alot, baru kemudian itu sekam bakar ini, abu sekam.
apa itu manfaat dan kegunaan dari abu sekam buat dunia berkebun maupun pertanian sedulur. Jadi ketika kita siram atau ketika hujan datang, maka abu sekam akan masuk merembes ke celah-celah dari setiap itu tanah liat, tanah alot. Maka abu sekam akan membantu menghancurkan dan kemudian membantu tanah liat, tanah alot itu menjadi lebih subur, lebih organik. Kenapa? Karena di dalam abu sekam itu akan ada tumbuh, akan ada bermunculan mikroorganisme di luar bawah, di dalam itu akan terjadi pelapukan pembusukan, sehingga memang abu sekam itu satu memang akan meningkatkan kualitas dari kesuburan tanah itu sendiri, ya. Jadi dengan dibantu dari abu sekam, maka dia akan membuat tanah lebih gembur dan lebih poros. Dan ketika abu sekam itu mengandung unsur hara seperti fosfor, kalium, kalsium maupun kemudian itu magnesium. Nah, kalium itu akan membantu tanaman yang sudah tumbuh, akan membuat akar bertambah, berkembang, dan kemudian akan mempermudah itu akar menyerap, dan pada akhirnya akan memperbaiki yang namanya tulangan batang. Apalagi ketika tanaman itu akar itu mampu masuk ke dalam dan mudah dia menyerap makanan. Maka manfaat dari abu sekam itu adalah yang kedua. Yang kedua itu adalah memperbaiki tingkat kesehatan tanaman. Apalagi ketika abu sekam ini bersama unsur lain telah membentuk atau memberikan nutrisi, kualitas nutrisi yang lebih lengkap. Apalagi abu sekam ini mampu menjaga atau menjamin tingkat pH tanah pada pH normal. Dan kemudian abu sekam ini juga akan membantu tanaman untuk tidak berjamur, ya. Jadi abu sekam akan mengurangi tingkat jamur di bawah, di dalam tanah. Jadi yang ketiga itu tentu akan meningkatkan yang namanya kualitas panen dari hasil tanaman kita. Jadi sedulur, ini Roots Culture episode kedua sudah selesai, ya. Episode kedua adalah menambah itu tanaman air apu-apu, kemudian menambah tanah sepanjang 20-an meter ini, ya, atau 15 meter ini. Lalu ketika menebar atau membuat rata itu abu sekam. Yang jelas ini belum jadi media tanam, karena juga ini abu sekam kalau kita langsung tanami ini bisa membuat tanaman itu bergulung daunnya, karena memang dengan dia di permukaan maka panas akan membuat akar juga kesulitan. Tetapi di atas dari bedengan ini kita akan tempatkan enceng, ya, dan kangkung, tanaman air itu. Jadi ini episode kedua. Nah, episode ketiga adalah menggelar namanya tanaman air enceng di atas permukaan bedengan ini. Itu adalah episode kedua. Monggo like, subscribe bagi teman-teman yang suka bertani, berkebun. Ini hanya berkreasi saja, di luar kita beternak ayam. Ikuti episode kedua. Yang ini episode ketiga adalah bagaimana pada akhirnya seiring proses waktu, proses pembusukan, pelapukan di dalam yang akan menghasilkan panas, kita tunggu dulu sambil kita masuk lagi ke air untuk kemudian mengambil enceng sama kangkung, lalu kemudian akan membuat atau menebarnya di atas bedengan ini. Jadi ini akan kita tunggu sekitar 3-5 hari, tetapi pekerjaan tetap kita akan lanjutkan. 3-5 hari enceng dan kangkung juga kita sudah angkat dari kolam, tetapi kangkung kita keringkan dulu karena supaya tidak tumbuh ketika di dalam bedengan ini. Di dalam air saja dia tumbuh, apalagi di dalam tanah. Jadi supaya tidak menambah pekerjaan, kangkung khususnya nanti kita akan jemur sampai kering, baru kita tempatkan di atas enceng. Kira-kira sedulur demikian. Monggo like, subscribe, dan komen. Ini sangat bermanfaat buat tanaman ketika kita berkebun.